Cerita ini berlatar di Bandung tahun 1980-an. Gali akan berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, Gali disuapi bubur oleh ibunya. Gali berkata, jika bubur buatan ibunya sangatlah enak. Setelah itu Gali pun berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Di tengah perjalanan, seorang teman perempuan Gali mendatangi Gali dan memberikan Gali bekal kue lapis legit. Tiba-tiba, teman sekelasnya yang bernama Anton menabrak sepeda Gali hingga sepeda itu terjatuh. Anton pun mengejek Gali, katanya kalau mau romantis-romantisan jangan di tengah jalan. Gali pun hanya terdiam. Kemudian seorang siswi baru datang ke sekolah, dia adalah Ratna Suminar. Kemudian Ratna masuk ke kelas dan diperkenalkan oleh Pak Guru. Anton menggoda Ratna untuk duduk di sebelahnya, tetapi Pak Guru menolak. Kata Pak Guru, kalau Ratna duduk di sebelah Anton, sama saja dia masuk ke lubang buaya. Akhirnya Ratna pun duduk di samping Erlin. Mereka pun berkenalan. Ada juga Mimi dan Handako juga berkenalan dengan Ratna. Anton pun ikut berkenalan dengan Ratna dengan gaya celenganannya. Saat bel istirahat berbunyi, Ratna sedang melihat-lihat mading sekolah. Di sana ada poster dan biodata Gali. Tiba-tiba Mimi datang dan Mimi mengatakan kalau semua orang pasti akan menyukai Gali karena ketampanan dan kepintaran Gali. Mimi juga mengatakan kalau Ratna sendiri juga bakalan menyukai Gali. Ratna menolak. Dia mengatakan kalau dia hanya melihat poster pentas seni saja, bukan poster Gali. Padahal Ratna mencuri-curi pandang ke poster Gali. Mimi mengajak Ratna untuk bergabung bersama kelompok seninya. Ratna pun menerima ajakan tersebut. Ratna dan teman-temannya sedang latihan menari, dan saat istirahat, Ratna pun meminta izin untuk ke toilet. Namun, Ratna mendengar seseorang yang sedang bernyanyi. Rupanya dia adalah Gali. Ratna memperhatikan Gali, dia pun menari mengikuti musik Gali. Bintang berkali dengan kianaga, seakan tahu arti dan rasa. Oh hidung yang indah, kau luputkan aku dari sebuah dosa. Di kelas, ibu guru mengatakan kalau sekarang Gali punya saingan, yaitu Ratna, karena nilai mereka sama-sama tinggi di kelas. Saat di kantin, Ratna, Erlin, Mimi sedang mengobrol. Erlin mengatakan, jika seminggu jadi murid baru, Ratna sudah banyak penggemarnya. Namun, Mimi mengatakan jika Ratna sudah jatuh hati kepada Gali. Erlin mengatakan bakalan susah untuk mendapatkan hati Gali karena Gali adalah orang yang cuek dan dingin. Ketika pulang sekolah, Anton datang dan mengajak Ratna untuk pulang bareng. Namun, Ratna menolak dengan mengatakan kalau Ratna lebih suka pulang dengan berjalan kaki. Anton pun pergi meninggalkan Ratna. Ratna pun mendekati Gali, dia meminta izin untuk meminjam buku akuntansi milik Gali. Gali menyuruhnya untuk mengambil buku tersebut di tas Gali. Saat menoleh, Ratna tertawa melihat wajah Gali yang terkena oli. Ratna pun mengambil sapu tangan untuk membersihkan wajah Gali. Kemudian Ratna pun pergi meninggalkan Gali. Sesampainya di rumah, Ratna mengambil buku Gali. Ternyata di dalamnya ada selembar puisi. Dia pun membaca puisi Gali. Di dapur sudah ada tantenya. Tantenya bertanya, siapa orang yang sudah berhasil merebut hati Ratna? Jadi, bagaimana sekolah Mona? Sudah ada yang memikat hati belum? Galih kasih. Tapi percuma Mbak, nanti Bapak akan marah. Bapakmu seperti tidak pernah muda saja. Padahal, Bapak dan Ibumu itu pacaran di waktu SMA. Serius Mbak? Ya iya. Dulu mbakmu ini yang jadi kambing hitamnya. Mas Toto bilangnya ngajak Mbak Ayu jalan-jalan. Sebenarnya dia melipir ke tempat lain. Rumah Mbak Sri.
Ya ampun. Pacaran itu paling indah waktu SMA. Pacaran pakai seragam, wah, paling seru. Tapi kan bisa mengganggu belajar, Mbak. Loh, belajar itu harus diganggu supaya semakin konsentrasi. Apalagi kalau belajar statistik itu mudah hafal kalau ada tanda hatinya. Lagi pula nak, siapa yang bisa menahan kalau cinta itu datang? Gali. Mbak. Ratna mencari-cari Gali. Mimi mengatakan jika Gali merasa pusing, izin untuk tidak mengikuti pelajaran olahraga. Di kantin, terlihat Gali yang meminum teh hangat buatan ibu kantin. Ratna pun memperhatikan, kemudian ibu kantin pun memberikan Ratna minyak angin untuk diberikan kepada Gali. Ratna mendekati Gali dan memberikan minyak angin tersebut. Gali pun mengoles minyak itu ke lehernya dan dia juga mengajak Ratna untuk pulang bareng siang nanti. Ratna pun menyetujui ajakan Gali. Benar saja, siangnya saat sekolah telah selesai, Gali memanggil Ratna untuk pulang bersama. Sesampainya di rumah Ratna, Gali mengembalikan sapu tangan Ratna, tetapi Ratna menyuruh untuk menyimpan dahulu. Tiba-tiba ayah dan ibu Ratna datang. Gali pun berpamitan untuk pulang. Ratna pun menjelaskan jika Gali adalah teman sekelasnya. Dia juga mengantar Ratna untuk pulang ke rumah. Dengan wajah yang ketus, ayahnya berkata kalau Ratna masih punya kaki, jadi tidak perlu diantar oleh laki-laki. Ratna pun merasa sedih. Keesokan harinya di sekolah, Ratna mencoba untuk menyapa Gali, namun Gali hanya tersenyum. Ratna pun menceritakan kepada teman-temannya tentang sikap Gali. Tiba-tiba, Gali datang untuk mendata siapa saja yang ikut tes ekonomi, dan Erlin mengajak Gali untuk datang ke acara ulang tahunnya minggu depan. Di tengah-tengah perbincangan, Ratna pun keluar kamar dan meminta izin untuk pergi ke pesta ulang tahun Erlin. Namun ayahnya tidak mengizinkan Ratna untuk pergi. Ratna pun merasa sedih karena Erlin adalah sahabatnya. Namun, tetap saja, ayahnya tidak memberikan izin. Ratna pun kembali dibuat sedih oleh sikap ayahnya. Singkat cerita, Ratna pun diizinkan untuk pergi ke pesta, namun dia harus ditemani oleh Mbak Ayu dan pulang sebelum jam 10 malam. Di pesta, Gali pun yang hendak pulang tidak jadi karena melihat Ratna. Setelah tiup lilin, Erlin pun meminta Gali dan Ratna untuk duet gitar dan puisi. Hal itu akan membuat Gali dan Ratna semakin dekat. Apalagi adanya momen berdansa romantis malam itu. Saat pulang, Gali menyatakan perasaannya kepada Ratna. Ratna pun merasa bahagia karena ini pertama kalinya dirinya jatuh cinta pada seseorang. Singkat cerita, mereka pun berpacaran, hari-hari mereka pakai untuk bersama. Malam harinya, Gali dan Ratna pun teleponan. Mereka memadu kasih dengan bertukar puisi, saling menyatakan perasaan satu sama lain. Namun, ayahnya merebut telepon Ratna. Dengan tegas, ayahnya mengatakan kalau Gali tidak boleh berhubungan dengan anaknya. Ayah Ratna menegaskan pada Ratna kalau anaknya tidak boleh berpacaran selama sekolah, atau kalau perlu Ratna harus pindah sekolah. Hal itu membuat Ratna merasa sedih dan menangis. Di sini konflik pun dimulai. Beberapa hari setelahnya, Erlin, Mimi, dan Handako menemui Gali. Mereka menyerahkan surat perjanjian putus yang dibuat oleh ayah Ratna untuk ditandatangani oleh Gali, agar Ratna bisa kembali bersekolah. Beberapa hari sebelum Ratna berpacaran, ayah Ratna menemui Gali dan meminta Gali untuk menjauhi anaknya. Akhirnya Ratna berangkat ke sekolah setelah dia memberikan surat perjanjian putus dari Gali kepada ayahnya. Saat di sekolah, mereka tampak sedih, dibuktikan saat Gali yang tidak bisa menjawab soal di papan tulis.
Ratna pun mendapat telepon dari Erlin, mereka akan belajar bersama. Ayahnya pun mengizinkan Ratna untuk pergi. Ternyata itu adalah cara Erlin untuk Ratna bisa bertemu dengan Gali. Gali yang duduk di pinggir sungai terkejut dengan kedatangan Ratna. Awalnya, Gali tidak mau berbicara dengan Ratna karena dia tahu kalau mata-mata ayah Ratna sangat banyak. Ratna pun meminta Gali untuk berjanji. Setelah mereka lulus, mereka akan terus bersama. Gali pun berjanji. Benar saja, ayah Ratna memiliki banyak mata-mata. Dibuktikan saat Gali yang harus tiba-tiba dipindahkan ke kelas lain agar tidak sekelas dengan Ratna. Itu semua atas perintah ayah Ratna. Pulang sekolah, Ratna dikejutkan dengan tamu ayahnya. Bahkan ayahnya juga bilang kalau Ratna akan meneruskan kuliahnya di UGM, Yogyakarta. Ratna pun hanya terdiam dan dia izin untuk membantu Mbak Ayu, tetapi Ratna jatuh pingsan. Erlin dan Mimi ke rumah Ratna untuk menjemput Ratna. Mereka akan latihan untuk perpisahan sekolah, namun ayahnya tidak mengizinkan Ratna untuk pergi. Erlin merasa kesal dengan ayah Ratna dan berkata kalau ayah Ratna jahat dan dia beruntung kalau ayahnya tidak seperti ayahnya Ratna. Singkat cerita, Ratna dan Gali pun bertemu di balik tembok gerbang rumah Ratna. Namun ayah Ratna datang dan meminta Ratna untuk masuk ke dalam. Ayahnya mengancam Gali untuk segera menjauhi anaknya. Ratna pun mulai meluapkan kekecewaannya kepada ayahnya. Selama ini Ratna selalu diatur untuk urusan apapun. Dia akan pindah ke Jogja dan akan dijodohkan. Ratna lebih memilih untuk tinggal di rumah sederhana tapi dengan laki-laki yang dia cintai daripada harus menikah dengan laki-laki yang tidak dicintainya. Ayahnya merasa kesal dan akan memukul Ratna. Mbak Ayu menghalanginya. Dia juga meluapkan kekecewaannya kepada abangnya itu. Dulu, Mbak Ayu juga mengalami hal yang sama. Cintanya diputus gara-gara pacarnya berdarah Batak. Hal itu membuat Mbak Ayu masih sendiri sampai saat ini. Saat Ratna akan pergi, Mbak Ayu memanggil Ratna dan mengatakan kalau Ratna harus mengikuti kata hatinya. Kalau itu tidak akan salah. Mbak Ayu pun menelepon Gali dan meminta agar Gali segera menemui Ratna untuk terakhir kalinya. Ratna bersama orang tuanya pergi ke Jogja menggunakan kereta api. Gali dengan segera mengendarai sepedanya menuju stasiun. Tiba di stasiun, Gali dan Ratna bertemu. Mereka pun berpelukan. Ratna mengira kedatangan Gali untuk membawanya kabur. Namun Gali menolak. Dia hanya ingin berpamitan dengan Ratna. Di saat yang bersamaan, ayah Ratna mencari Ratna. Dia pun melihat Ratna bersama Gali. Dia segera memanggil Ratna. Ayahnya pun menampar Gali dan mengusir Gali. Gali hanya ingin berpamitan saja dengan Ratna, tetapi sikap ayahnya sangat arogan sehingga makanan yang akan diberikan kepada Ratna dibuang oleh ayahnya. Ratna pun masuk ke dalam kereta dan cerita pun selesai sampai di situ.